Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan analgetika, di mana pada turunan N-ari, lantranilat, dan asam arilasetat. Pada turunan N-arilat rasatanilat itu adalah analog dan salisilat. Dia itu turunan yang terutamanya itu digunakan sebagai anti radang untuk pengobatan rematik dan sebagai analgesik untuk mengurangi rasa nyeri yang ringan. Di mana turunan asam N-arilatranilat ini memiliki gugus COOH yang terikat pada cincin benzena dan gugus NH yang terikat pada cincin benzena lainnya. Nah, di mana pada gugus R1, R2, R3 itu dia itu menunjukkan substituen yang dapat bervariasi. Jadi di situ akan terletak di mana pada struktur kimianya di situ kan sudah saya jelasin COOH itu yang terikat pada cincin benzena. Nah, di situ ada substituen di mana pada R1 itu dia berdekatan itu R1 dan R2 dan R3. Nah, R1, R2, R3 itu di mana substituen yang dapat bervariasi di mana di situ menunjukkan adanya terdapat struktur obat yang bervariasi. Dan untuk sedangkan pada asam salisilatnya itu pada struktur kimianya itu dia tuh memiliki gugus COOH dan gugus OH yang terikat pada cincin benzena. Oke, di sini saya akan menjelaskan hubungan struktur dan aktivitasnya. Yang pertama itu di mana aktivitas lebih tinggi pada inti benzena yang mempunyai atom N dengan posisi 2, 3, dan 6. Nah, di situ bisa dilihat adik-adik sekalian, saudara, di atom N itu dia di mana dia posisinya itu ada substituen itu 2 dan 3 dan 6. Nah, di situ 2 dan 3 6 itu yang mempunyai senyawa aktifnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa obat tersebut itu dapat beraktivitas di mana jika memiliki substituen atau dia tuh terdapatnya itu adanya ikatannya, maka obat itu dapat bervariasi. Nah, jadi tuh memiliki aktivitas lebih tinggi jika gugus pada N-aril di luar kopolaritas asam atranilat. Nah, strukturnya itu dia tidak planar tersebut sesuai dengan reseptor pada hipotensi anti radang. Terus juga di mana adanya substitusi pada ometil itu pada adanya asam mefenamat dan O-klor pada asam meklofenamat itu meningkatkan aktivitasnya analgesik. Nah, dengan adanya penggantian atom N itu pada asam mefenamat itu dengan senyawa isoferik seperti 0,5 Ca2 itu dia dapat menurunkan aktivitas. Itu bisa dilihat sendiri pada bagian strukturnya. Oke, saya akan menjelaskan beberapa turunan dari N-arilatranilat itu, di mana yang pertama itu ada asam mefenamat. Nah, asam mefenamat itu dia tuh senyawa yang aktif, adalah turunan senyawa yang mana dia tuh terletak pada di sekitar di angka di bagian 2 dan 3 itu dia disubstitusi. Nah, adanya substitusi tersebut itu pada ometil itu dia padanya itu adanya asam mefenamat dan O-klor. Nah, pada asam meklofenamat tersebut itu dia dapat meningkatkan aktivitas analgesiknya tersebut. Jadi intinya asam mefenamat ini dia akan bekerja pada gugus atau cincin benzena yang dimana dia terikat di mana terikatnya itu nih 2 dan 3 itu yang telah disubstitusi. Maksudnya di mana asam mefenamat ini dia dapat bekerja, dia dapat meningkatkan analgesik tersebut. Nah, berikutnya ini saya akan menjelaskan yang kedua itu adalah floktafenin. Nah, floktafenin ini tuh di mana aktivitasnya tuh dia lebih tinggi jika inti benzenanya itu yang mempunyai atom
N dengan posisi 2, 3, dan 6. Nah, memiliki aktivitasnya itu sangat sama dengan giafenin. Oke. Nah, di floktafein itu juga dia tuh memiliki aktivitas dengan giafenin. Dia tuh digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang akut dan kronik. Kalau untuk yang turunan ketiga berikutnya itu adalah turunan glafenin. Nah, kalau turunan glafenin itu dia aktivitasnya tuh lebih tinggi jika pada inti benzen itu yang mempunyai atom N dengan posisi 2, 3, dan 6. Jadi memiliki aktivitas analgesiknya itu dia tuh 5 kali lebih. Nah, dia tuh dibanding dengan aspirin itu dengan efek sampingnya itu dia lebih rendah. Lebih rendah dan batas keamanannya itu dia lebih luas juga. Nah, kalau untuk selanjutnya itu turunan asam meklofenamat. Kalau asam meklofenamat itu dia adanya substitusi pada ometil. Pada ometil itu pada asam mefenamat yang pada tadi oklor, di mana asam mefenamat itu dia meningkatkan aktivitasnya analgesik. Nah, dia tuh mempunyai aktivitasnya itu anti radangnya itu 25 kali lebih besar dibanding asam mefenamat. Aktivitasnya itu dia tuh anti rematiknya lebih besar dibanding dengan flufenamat. Oke. Sekarang saya jelasin ke asam arilasetat. Nah, turunan asam arilasetat ini tuh merupakan senyawa yang memiliki aktivitasnya tuh anti-inflamasi dan analgesik yang tinggi, sehingga dia tuh banyak digunakan sebagai obat anti rematik. Mekanisme kerjanya itu yaitu dengan menghambat enzim sikloorganisme pada COX-1 dan COX-2. Dia tuh secara reversibel yang berperan dapat menurunkan sintesis pada prostaglandin sebagai mediator inflamasi. Nah, pada struktur umumnya di sini kita bisa lihat sendiri ya, di mana R1 itu dia sebagai gugus alkilnya, itu turunan asam fenilasetatnya. Itu sifat elektronegatifnya dia tuh V, bisa juga disebut V atau Cl yang terletak pada posisi meta dan rantai samping. Jadi X itu tuh dia sebagai berada tengah-tengah sebagai untuk memberikan ikatan pada rantai samping, di mana pada R1 itu dengan CH dan COOH. Oke, di sini saya akan menjelaskan hubungan aktivitas pada struktur turunan asam asam enolat sama asam hidroksamat sulfonamida dan tetrasol yang terpisah oleh satu atom C dari inti aromatik datarnya. Terus yang kedua itu adanya gugus ametil, itu yang terletak yang dia berikatan dengan R1 itu pada rantai samping itu asetat, itu dia dapat meningkatkan aktivitas anti radangnya. Makanya saya menjelaskan di awal itu di mana gugus yang akan berfungsi pada obat dari struktur kimia tersebut itu adalah terletak di R1. R1 yang dekatnya dengan A itu di mana ada CH dan CCOH. Nah, disitulah di mana dia bersifatnya sifat hepatotoksik. Nah, yang ketiga ini itu adanya itu yang A substitusi tersebut itu senyawa bersifat optis. Dia itu yang bersifat aktif. Jadi yang di A yang dia bercabang di CH berserta juga COOH itu dimana adanya substitusi A. Dia itu bersifatnya optis, dia itu aktif. Dan juga dia kadang-kadang itu dia isomer itu satu lebih aktif dibanding dengan yang lainnya. Terus itu konfigurasi yang aktif tersebut itu, yang aktif itu adalah dia tuh bentuknya isomernya itu S. Contohnya seperti S plus pada ibuprofen itu dia lebih aktif dibanding dengan isomer negatif. Terus itu sedangkan isomer positif dan negatif itu pada
fenoprofen itu dia mempunyai aktif yang sama, jadi beda dengan yang ibuprofen tersebut. Terus itu yang keempat itu dia adanya mempunyai gugus hidrofob yang terikat pada C inti aromatik pada posisi yang dimana C itu dia terikatnya itu pada sesuatu itu pada meta atau patah dari gugus asetat. Itu dia terikatnya itu dimana pada meta atau meta dengan para gugus asetatnya. Terus yang terakhir itu adanya tersebut tuh turunan ester dan amida juga. Dia tuh mempunyai aktif anti radang karena secara dihidrolisis itu menjadi bentuk asamnya. Mungkin sampai situ aja dari penjelasan saya, dan video berikutnya itu adalah penjelasan dimana menjelaskan bukti dari jurnal dari dua turunan yang saya sebutkan. Sekian dan terima kasih.